Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, seorang pekerja migran perempuan asal Tulung Agung yang dikabarkan hilang di Malaysia sejak 10 tahun lalu bisa berkomunikasi kembali dengan keluarganya. Diduga uang hasil kerjanya sekitar 10 tahun ditilap oleh orang yang mengabarkan hilangnya sang TKW. Giarti 39 tahun, seorang TKW atau pekerja migran perempuan yang dikabarkan hilang di Malaysia sejak 10 tahun lalu ditemukan. Seorang pekerja migran lainnya bertemu dengan warga desa Kaliwungu, Kecamatan Kunut, Tulung Agung tersebut di Malaysia dan memberitahukannya ke perangkat desa Kaliwungu. Giarti akhirnya bisa kembali berkomunikasi dengan keluarganya. Menurut ayah Giarti, anaknya dikabarkan hilang oleh WT, tetangga yang mengajaknya merantau ke Malaysia pada tahun 2012 lalu. Ternyata Giarti atau yang dikenal dengan nama Yanti di kampungnya selalu mengirim uang kepada keluarganya melalui WT. Namun uang itu tidak pernah diterima pihak keluarga. Waktu berangkat tuh berangkat sendiri atau diajak teman atau gimana? Ngajak nggih Wati niku. Jane nggih kula kepengin lho ning ora usah lunga ricak, Nduk. Awakmu bingungan kula ngoten. Terus salajengipun pas dugi mriku pripun? Mboten wonten kabar blas napa pripun? Blas mboten nenten kabare. Turene ical ngoten. Harapanipun pripun? Jenengan. Saged ndang wasul napa? Nggih. Nek sakit kudu ndang wasul. Saat ini pihak pemerintah desa Kaliwungu terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar Giarti bisa segera pulang. Menurut Kepala Dusun, proses pemulangan Giarti masih terkendala dokumen keimigrasian. Mbak Yantinya itu masih hidup. Nah, pada masih hidup, akhirnya pihak desa berkoordinasi dengan dinas terkait, dinas tenaga kerja kalau tidak salah, itu akhirnya menjalin komunikasi, akhirnya bisa dihubungi. Mbak Yantinya itu masih di perantauan dan untuk saat ini masih proses pemulangan, menunggu kelengkapan administrasi. Itu kabar yang saya dengar terakhir seperti itu. Pihak keluarga juga berharap Giarti segera pulang sebab hendak menyelesaikan persoalan dengan WT secara kekeluargaan. Danu Sukendro melaporkan dari Tulung Agung. Saudara, terus melonjaknya harga beras membuat pemilik usaha warung makan prasmanan di Kota Malang yang membebaskan konsumen mengambil nasi sepuasnya kini mulai resah. Pasalnya keuntungan yang didapatkan menipis lantaran harga makanan tidak naik. Naiknya harga beras dirasakan langsung pemilik warung prasmanan di kawasan Jalan Gajah Mada, Kota Malang. Layanan ambil nasi sepuasnya yang jadi daya tarik warung ini sekarang justru menjadi bumerang. Harga beras yang semakin tinggi membuatnya dilema untuk menaikkan harga lauk dan sayuran, pasalnya kini keuntungan semakin menipis. Dalam sehari, warung ini menghabiskan hingga 30 kg beras. Untuk menyiasatinya, kini pemilik warung selain menyediakan nasi putih juga menambah menu nasi jagung. Sebenarnya ya berdampak sekali ya, harga beras sekarang sangat tidak turun sekali ya, malah bisa naik terus ini, nggak tahu sampai kapan. Tapi kita tetap harga ya nggak bisa dinaikkan, mungkin ya tetap kita porsi ya, kita tambah nasi jagungnya. Karena kebanyakan orang-orang banyak memilih nasi jagung, biasanya lebih suka nasi jagung. Kita nasi jagung kita optimalkan, karena orang-orang kadang-kadang nasinya campur mas, antara nasi putih sama nasi jagung. Nah itu kita harus ada untuk menimbangi kebutuhan orang-orang, karena nasi jagung kan ya agak murah daripada beras putih. Saat ini harga beras medium di Kota Malang menyentuh Rp14.500 per kilogram. Sementara harga beras premium di kisaran Rp15.000 per kilogram. Sedangkan beras jagung Rp10.000 per kilogram. Ramadan melaporkan dari Kota Malang. Saudara, tumpukan kayu di atas atap gedung sebuah SMK di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo terbakar. Insiden tersebut membuat panik para guru dan siswa yang masih berada di sekolah.
Kebakaran tumpukan kayu di atap gedung sekolah menengah kejuruan atau SMK Wijaya di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo membuat para guru dan siswa berhamburan keluar ruangan. Kepanikan itu menarik perhatian pengguna jalan hingga menyebabkan kemacetan di Jalan Raya Sukodono. Pihak sekolah mengatakan kejadian tersebut diketahui pertama kali oleh salah satu siswa yang futsal di lapangan sekolah. Melihat kepulan asap dan api semakin membesar, pihak sekolah langsung menghubungi pemadam kebakaran. Karena apinya sudah membesar, kita bubarkan anak-anak untuk mencari air seadanya yang ada di atas. Setelah itu sebagai anak-anak lapor ke kantor untuk menghubungi pemadam. Kemudian lama setelah itu Pak Babin ini datang untuk mengecek, setelah itu melakukan tugas. Tidak lama setelah itu pemadamnya datang 2. Kemudian alhamdulillah setelah pemadam datang, ini sudah istilahnya tidak sampai merembet ke yang lain. Gitu. Beruntung tidak ada korban jiwa atau terluka dan api tidak merembet ke ruang lainnya. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, kebakaran di puncak Gunung Welirang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto semakin meluas hingga menjalar ke area Taman Hutan Raya Raden Suryo. Petugas BPBD terus berjibaku melokalisir api. Kobaran api yang membakar puncak Gunung Welirang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto semakin meluas Selasa sore. Api mulai menjalar dan membakar lahan di Taman Hutan Raya Raden Suryo. Petugas gabungan masih kesulitan melakukan pemadaman dan melokalisir kobaran api. Sebab titik api yang berada di lereng jurang dengan kemiringan 90 derajat tersebut mempersulit upaya petugas. Tak hanya padang ilalang yang kering akibat musim kemarau yang terbakar, kobaran api juga membakar tumbuhan daun dan cemara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto belum bisa memastikan luasan lahan di puncak Welirang yang terbakar karena masih mendata. Kalau titik api itu di sebelahnya utaranya Gunung Welirang sudah masuk di Mojokerto, Tahura, Mojokerto. Wilayah Tahura berarti ya? Tahura, ya. Baik, untuk upaya yang dilakukan, BPBD Kabupaten Mojokerto telah memberikan bantuan logistik, koordinasi dengan Tahura, Suryo, serta melakukan pendataan. Untuk penyebab itu saat ini masih belum diketahui. Jika tidak segera padam, dikhawatirkan api yang membakar puncak Welirang dan Taman Hutan Raya Raden Suryo tersebut akan menjalar ke lahan pertanian milik warga. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan warga di sebuah bangunan kosong di area Kebun Jati di Banyuwangi. Saat ditemukan, kondisinya sudah membusuk dan nyaris tinggal kerangka. Mayat tanpa identitas ditemukan di bangunan kosong di tengah area Kebun Jati milik warga di Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Selasa pagi. Mayat kondisinya membusuk bahkan nyaris tinggal kerangka. Jasad misterius itu pertama kali ditemukan oleh warga yang mencari rumput. Aparat Polsek Kalipuro dan tim Inafis Polresta Banyuwangi yang mendapat laporan langsung olah tempat kejadian perkara. Hasil pemeriksaan sementara diketahui jasad pria itu berusia sekitar 50 tahun dan diperkirakan meninggal sebulan yang lalu. Polisi masih menyelidiki temuan mayat tanpa identitas ini. Menerima informasi dari masyarakat, dari Pak Ketua RT, Pak Mukti, di lingkungan Sukawidi RT 4 RW 1 Kelurahan Klatak, bahwa di dalam gedung kosong di area perkebunan pohon jati milik warga ini ada orang meninggal dunia. Kemudian kami tindak lanjuti berkoordinasi dengan pihak puskesmas maupun Rapi, cek TKP. Memang didapati bahwa indikasi ada jenis kelamin laki-laki, kalau usia sekitar ya di atas 50 tahun lah. Polisi masih menyelidiki temuan mayat tanpa identitas ini.
Mayat akhirnya dibawa ke kamar jenazah RSUD Blambangan. Bagi warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya diminta melapor ke polisi. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, menyusul perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, September memasuki puncak kemarau. Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun meminta masyarakat mewaspadai ancaman penyakit batuk, flu, diare, dan demam berdarah. Penyakit yang mengintai saat kemarau antara lain batuk, flu, diare, dan demam berdarah denggi atau DBD. Berdasarkan data Dinas Kesehatan per Juli hingga Agustus 2023, ada 2.905 orang dewasa yang terserang flu, sementara jumlah pasien balita 42.501, disusul 768 kasus diare anak. Kasih Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinkes Kabupaten Madiun, Agung Dodik Pujianto mengatakan, penyakit batuk dan flu marak karena kondisi lingkungan yang kering dan angin kencang. Sementara diare disebabkan kurangnya penerapan pola hidup bersih terutama pada anak-anak. Musim kemarau ini terutama ada peringatan dari BMKG El Nino, ada beberapa penyakit yang perlu diwaspadai. Salah satunya adalah batuk pilek panas yang mengarah ke ispa dan pneumonia. Terus kemudian dengue atau panas yang disebabkan oleh gigitan nyamuk. Karena pada saat ini mutasi nyamuk tidak hanya bertelur pada saat musim penghujan, tapi dia bisa bertelur di musim panas yang ditempelkan di dinding. Ketika ada semprotan air dia bisa mata. Jadi yang perlu kita waspadai. Meskipun pada saat ini jumlah DBD itu tidak lebih daripada puncaknya di bulan Februari, Januari, Februari seperti itu. Jadi patut perlu diwaspadai oleh masyarakat. Selain batuk dan flu, Dinkes Kabupaten Madiun juga meminta masyarakat waspada ancaman demam berdarah meski bukan musim hujan, sebab ditemukan 10 pasien pada bulan Juli 2023 yang dirawat di RSUD Caruban dan Dolopo. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama rekanku yang bertugas, saya Anelis Pramadani pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam SCTV.